Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berkomunikasi di tempat kerja. Komunikasi di tempat kerja berarti proses pengiriman dan proses penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut mudah dipahami. Dalam ruang lingkup mana? Ruang lingkup bidang kegiatan kantor atau ketatausahaan. Dalam hal ini pengertian komunikasi ada dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, communication yang artinya proses pertukaran informasi. Yang kedua, communicare dari bahasa Latin yang artinya memberitahukan atau berpartisipasi pada hubungan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ini diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan, pesan yang dimaksud mudah dipahami. Nah, jadi komunikasi ini bisa berarti pula sebagai suatu hubungan atau kontak. Selanjutnya definisi menurut ahli dari Kate Davis dalam bukunya Human Relation at Work, yang dimana dia mengartikan bahwa komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seorang ke orang lain. Selanjutnya dari Dr. Phil Astrid Susanto dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek. Komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Lambang-lambang itu atau simbol-simbol yang mengandung arti itu ada banyak jenis lambang-lambang yang kalian tahu itu seperti lambang suara, lambang bahasa, lambang warna, lambang gambar, lambang gerak dan lain-lainnya. Di mana proses lambang-lambang tersebut adalah untuk memudahkan penyampaian informasi, pesan atau berita dari komunikator kepada komunikan agar komunikan memperoleh pengertian yang sama atas suatu pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah source atau komunikator, sumber pengirim berita. Sumber pengirim berita atau pesan. Lalu yang kedua ada encode. Encode di sini berarti proses pengiriman pesan atau berita. Lalu yang ketiga ada pesannya, message. Ada pesannya. Apa pesannya yang ingin disampaikan? Lalu ada media. Berikutnya media. Media berarti menyampaikan pesannya dia melalui media apa. Lalu ada receiver atau komunikan. Receiver atau komunikan di sini adalah orang yang menerima pesan atau berita tersebut. Lalu ada decode. Decode atau decoding proses penerimaan pesan. Lalu yang terakhir adalah feedback, tanggapan atau respon. Selanjutnya ada 5 hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Ada komunikator yang dapat berperan dengan baik. Seorang komunikator itu harus bisa menyampaikan pesan dengan benar, dengan jelas. Lalu yang kedua, tujuan komunikasinya jelas. Tujuan komunikasinya untuk apa? Itu jelas. Seperti saya di sini misalnya tujuan saya mengkomunikasikan pembelajaran di sini adalah agar kalian bisa memahami semua yang dimaksud dalam komunikasi di tempat kerja. Lalu yang ketiga, isi komunikasi jelas. Isi komunikasi harus jelas. Tidak ada terjadi kerancuan-kerancuan. Yang keempat, alat komunikasinya tepat.
ya. Jadi alat komunikasinya tepat, jangan sampai alat komunikasinya atau medianya yang digunakan salah. Lalu yang nomor 5, komunikasinya harus menarik, ya. Orang di sini akan lebih tertarik dengan gambar, dengan ikon, apalagi kalian. Saya yakin kalian akan lebih tertarik dengan hal itu. Ya, makanya di sini saya juga terdapat gambar-gambar ya, agar membuat kalian semua tertarik. Ya, membuat video pembelajaran seperti ini pun agar apa? Agar kalian tertarik terhadap mata pelajaran saya. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi ya, ada banyak jenis-jenis komunikasi ternyata. Nah, menurut lawan bicara, ada komunikasi pribadi, ada komunikasi umum ya. Kalau pribadi ya berarti antar pribadi, antar orang per orang. Nah, kalau komunikasi umum berarti antar orang dengan masyarakat umum, dengan kelompok ya, dengan suatu kelompok yang banyak ya, yang lebih dari 2 gitu. Lalu ada jenis komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi ya, hampir mirip dengan yang lawan bicara. Ada komunikasi perseorangan, ada komunikasi kelompok. Selanjutnya jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Ada komunikasi lisan, ada komunikasi tertulis. Kalau komunikasi lisan itu terbagi lagi menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Ya, lalu komunikasi tertulis itu contohnya apa? Dalam bentuk gambar, foto, tabel, daftar, naskah, terus surat ya, itu komunikasi tertulis. Selanjutnya komunikasi menurut tujuan ya. Tujuannya apa? Apa untuk memberi perintah, atau untuk diskusi atau perundingan. Lalu tujuannya memberikan empati, tujuannya lagi memberikan nasihat, saran, kritik ya. Terus lalu yang terakhir, komunikasi dengan tujuannya wawancara. Selanjutnya komunikasi menurut ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya itu intern atau ekstern ya. Yang pertama komunikasi internnya. Komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi atau institusi. Jadi komunikasi internnya itu maksudnya gimana? Komunikasi antar atasan dengan bawahan, antar bawahan dengan atasan. Lalu komunikasi horizontal maksudnya komunikasi antar sesama pegawai yang memiliki jabatan yang sama ya. Jadi misalnya manajer dengan manajer, lalu staff dengan staff ya, itu komunikasi horizontal. Lalu ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang berlangsung antar pihak organisasi atau institusi dengan pihak yang di luar organisasi ya. Nah, komunikasi eksternal ini biasanya ya harus bisa bagaimana berhubungan ya dengan di luar perusahaan. Lalu selanjutnya berbicara efektif. Maksudnya apa sih ya? Kita kan selalu berbicara, kalian selalu berbicara. Pasti kalian selalu mengeluarkan kata-kata. Nah, ternyata berbicara itu harus efektif. Bagaimana maksud efektif di sini? Maksudnya adalah berbicara ya harus jelas, harus menarik sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara dan tujuan dari komunikasinya dapat tercapai ya. Jadi jangan sampai terjadi adanya kesalahpahaman ya. Itu kan karena lawan bicaranya tidak paham, tidak mengerti ya. Marahan karena salah paham ya, itu biasa terjadi ya. Makanya kita harus benar-benar menjelaskan dengan baik apa isi dari pesan yang ingin kita sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, selanjutnya ada 6 hal yang harus dipersiapkan sebelum berbicara efektif ya. Yang pertama, menetapkan sasaran. Ya, menetapkan sasaran itu maksudnya apa? Ya, sebelum berbicara harus menetapkan terlebih dahulu sasarannya, ya.
tujuan berbicara seperti untuk seperti presentasi tugas, memimpin rapat, mengisi kajian keagamaan, menyampaikan materi di kelas ya, agar memudahkan dalam memilih materi yang akan disampaikan. Selanjutnya mengenali pendengar ya. Harus mengenali pendengar, harus mengenali audiensnya. Agar apa? Agar dapat menyusun kata-kata yang tepat sesuai dengan kondisi ya. Kondisi audiensnya itu kita siapa? Usianya berapa? Tidak mungkin berbicara dengan anak yang masih usianya itu seperti kalian ya, 14 sampai 16, terus berbicara dengan orang tua itu beda lagi ya. Jadi kita harus mengenali dulu siapa audiens kita, siapa yang menjadi pendengar kita. Lalu yang ketiga adalah mempelajari tempat dan sarana ya. Jadi sebelum melakukan bicara di depan forum kerja, penting untuk mempelajari tempat dan sarana ya. Bisa jadi misalnya saya akan menjadi MC di gedung A. Nah, saya berarti harus mensurvei terlebih dahulu gedung A tersebut, ya. Letak duduk audiensnya harus dipelajari, ya. Lalu kita harus mengenali alat-alat yang akan digunakan, apakah sudah sesuai, ya. Lalu kita harus meneliti gangguan apa ya yang akan mungkin timbul nanti pada saat misalnya menjadi MC nanti ya, saya ada gangguan atau tidak ya. Jadi itu semua harus diteliti. Yang keempat, melakukan manajemen waktu. Ya, jadi manajemen waktu itu harus diperhatikan dalam rangka berbicara efektif. Kenapa? Karena berkaitan dengan konsentrasi pendengar ya. Harus diperhatikan kapan menyampaikan materi, kapan harus bisa tanya jawab, kapan memberikan lelucon ya, atau penyegaran kepada audiens. Itu harus diperhatikan. Selanjutnya nomor 5 harus mempersiapkan bahan ya. Jadi sebelum berbicara ada baiknya kita persiapkan bahan terlebih dahulu ya. Kita pelajari bahan yang akan kita bicarakan. Kita siapkan contoh-contohnya ya, dan menuangkan bahan tersebut dalam media bila diperlukan. Seperti saya ini ya. Saya juga mempelajari terlebih dahulu ya, terus menyiapkan contoh-contohnya ya, lalu saya tuangkan bahan yang ingin saya bicarakan kepada peserta didik, kepada kalian semua dalam PowerPoint. Yang terakhir, mengelola teknik penyampaian ya. Berbicara di depan umum itu akan berhasil jika apa? Jika kita 7% itu kita penggunaan kata-katanya bagus ya, 38% kita nada dan suaranya. Saya gak bisa kalau ngajar itu suaranya datar, gak bisa ya. Jadi harus ada nada-nada di mana saya harus memberikan penekanan terhadap hal-hal yang wajib kalian ketahui ya. Lalu ada 45% lah kita gunakan ekspresi muka. Ya, tadi saya ada video yang tentang awalan ya, ekspresi muka, bahasa tubuh, gerakan tubuh itu penting sekali. Ya, kalau kalian perhatikan para stand up comedy atau kalian perhatikan yang pejabat-pejabat sedang berpidato ya, Bapak Presiden ya sedang berpidato seperti apa, bagaimana gayanya, ekspresi mukanya, bahasa tubuhnya, ya gerakan tubuhnya, ya itu harus berhasil ya menggabungkan diri di depan umum. Itu harus berhasil agar apa? Menjadi pusat perhatian. Ya. Bahasa tubuh saat berkomunikasi di depan umum. Yang pertama, tatap mata pendengar ya. Harus dilihat pendengar kita. Jangan kalian melihatnya ke atas ya, atau ke kiri, ke kanan ya. Pokoknya tatap mata audiens kita.
Lalu yang kedua senyum ya, jangan lupa senyum walaupun grogi, santai, berdoa ya, lalu senyum ya. Lalu yang ketiga sadari bahwa kita adalah pusat perhatian ya, jangan sampai kalau kita sudah sadar berarti kita jangan sampai melakukan hal-hal yang salah ya. Kata-kata jangan sampai salah ya, kalau bisa tidak menyinggung orang kan gitu. Stand up comedy boleh, silahkan, tapi tidak menyinggung orang. Lalu yang keempat, hindari membuat jarak dengan pendengar. Ya, jangan terlalu dekat juga dengan pendengar ya. Lalu yang nomor 5, duduk atau berdiri tegak tetapi tidak kaku ya. Kalau duduk pun juga tidak kaku ya, kalau berdiri pun juga tidak kaku ya. Tetap gerak-geriknya pasti akan diperhatikan oleh audiens ya. Bahasa tubuh kalian pasti akan tetap diperhatikan oleh audiensnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui menurunnya perhatian pendengar, kita dapat memperhatikan gejala-gejalanya. Yang pertama, pendengar nih mulai berisik sendiri, ya, asik sendiri. Nah, yang kedua, pendengarnya duduknya mulai tidak tertib, serong kanan, serong kiri, gitu ya. Lalu yang ketiga, pandangan pendengar tidak lagi tajam. Ya, udah ngarahnya udah nggak jelas deh, udah nggak ke kita lagi. Nah, terus mulai terdengar gesekan sepatu, kursi ya, keiseng-isengan ya, karena mungkin gabut, bosan ya, pembicaranya bosan, jadinya pada berisik sendiri. Nah, ini bagaimana caranya? Ya berarti kita harus mengembalikan kembali perhatian dari audiens. Ya, kita harus mengembalikan lagi perhatian audiens agar bagaimana sih cara menarik perhatian audiens atau pendengar ya. Bisa jadi kita menarik perhatiannya itu dengan hal-hal yang lucu. Ya, hal-hal yang lucu. Lalu hal-hal yang aneh, terus yang sesuai dengan kebutuhan lah ya. Gitu. Ya, nggak marah-marah ya, tapi kita menarik perhatian pendengar itu bisa menggunakan ya hal-hal yang lucu, hal-hal yang aneh ya, yang sesuai dengan keadaannya. Baik, selanjutnya adalah tugas ya, yang terakhir tugas. Jadi tugasnya kalian adalah membuat video ya. Yang pertama, berpidato. Jadi kalian pilih ya, ini kalian ingin membuat video yang mana ya. Yang pertama itu berpidato ya, temanya kemerdekaan karena ini bulan Agustus ya, bulan penuh dengan kemerdekaan. Yang kedua, membaca puisi ya, temanya juga kemerdekaan gitu. Nah, yang ketiga stand up comedy. Nah, kalau stand up comedy ini kalian temanya bebas ya, temanya mau apa, karena saya tahu stand up comedy ini tidak mudah ya. Jadi durasinya 10 menit saja ya, tidak usah lama-lama, durasinya 10 menit saja ya, kurang dari 10 menit ya jangan terlalu cepat juga ya. Nah, lalu dikumpulkan japri WA saya begitu ya. Tugas dikumpulkannya paling lambat maksimal itu jam 6 sore, 18.00 sore. Oke semuanya, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya, karena SMK bisa.